Ma'asyiral muslimin, Majelis Taklim Al-Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kepulauan. Maka negara ini disebut dengan namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terdiri berbagai macam ragam budaya, suku, dan juga bahasa serta agama. Maka daripada itu, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui bimbingan penyuluhan agama Islam akan menerangkan tentang beberapa kaidah bagaimana supaya kita dapat membina kerukunan antar umat beragama, kemudian kerukunan antar pemeluk agama, kemudian kerukunan pemeluk agama dengan pemerintah. Maka daripada itu, tema kita pada hari ini adalah berbicara tentang pengertian kerukunan antar umat beragama secara bahasa. Kerukunan adalah merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga secara bersama-sama. Intinya, ada beberapa tujuan, visi dan misi yang harus kita lakukan dengan secara bersama-sama. Di antaranya salah satunya adalah yaitu kita dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, kemudian kita memperbanyak atau membiasakan hidup dengan bertoleransi, kemudian tidak saling bermusuhan dan saling menjaga satu sama lain. Maka dari itu, setiap pada tanggal 3 Januari biasanya kita memperingati yang namanya kegiatan Hari Kerukunan Nasional. Kenapa kita peringati hari tersebut? Karena Indonesia sangat menitik beratkan, menekankan kepada bagaimana supaya kita bisa hidup untuk saling berdampingan, saling menjaga satu sama lain dengan konsep kerukunan umat beragama. Jadi maka daripada itu, saya akan membahas tentang masalah pengertian secara bahasa, apa sih sebenarnya makna daripada kerukunan umat beragama secara bahasa. Dalam bahasa Arab, kerukunan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya adalah ruknun. Kemudian secara jamaknya adalah arkan, yang berarti ajas, dasar, atau pondasi. Itu secara bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, secara bahasa Indonesia, rukun secara adjektif yang berarti adalah baik dan damai, tidak bertentangan. Kemudian hendaknya kita hidup rukun dengan bertetangga, bersatu hati, sepakat. Kemudian merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kerukunan artinya adalah perihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan, kerukunan hidup beragama atau kehidupan hidup bersama. Maka daripada itu, kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, kita memiliki banyak keragaman agama, yaitu adalah ada beragama Kristen, ada beragama Islam, ada beragama Hindu, dan agama-agama lainnya. Maka untuk menciptakan kedamaian di negara kita ini, maka sikap toleransi ini harus kita titik beratkan. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama untuk saling menjaga satu sama lain. Jangan ada permusuhan di antara kita. Semaksimal mungkin kita berupaya untuk melakukan yang namanya untuk saling menghargai di antara kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 mengatakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi anfusakum. Innallaha alimul khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, kemudian dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini dikatakan bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan secara berbangsa-bangsa dengan berjenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku, memiliki perbedaan keragaman bahasa, budaya dan sebagainya. Maka dari itu kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka daripada itu kita harus menimbulkan, mewujudkan yang namanya sifat kerukunan. Baik itu kerukunan sesama pemeluk agama, kemudian kerukunan antar pemeluk agama, dan kemudian kerukunan antar pemeluk agama dengan pemerintah. Maka ketika konsep ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan dapatnya kita laksanakan hal tersebut, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan yang namanya bisa hidup damai, saling berdampingan satu sama lainnya walaupun ada perbedaan di antara kita. Baik itu perbedaan agama, baik itu perbedaan kesukuan maupun perbedaan daripada bahasa dan tata cara kita mungkin beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa mungkin itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan keberkahan kepada kita semua. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.